Ya, Bapak Ibu Saudara, tema yang saya sampaikan hari ini adalah ku tahu siapa yang ku percaya. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya aku, Paulus, menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh bicara tentang apa yang dinyatakan Paulus kepada Timotius, kita akan lihat berita yang fenomenal ya beberapa waktu ini. Agus Salim maju terus berjuang, perjuangkan haknya dari Yayasan Novi. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita yang mengikuti berita di medsos tahu ya bagaimana pengalaman Agus Salim ini tidak mudah. Dia disiram air keras oleh rekan kerjanya sehingga matanya menjadi rusak, saudara. Dan kemudian Novi ini kasihan, mengundang dia untuk prokes dan membuka donasi. Singkat cerita, terkumpullah uang 1,3 miliar. Dijanjikan untuk diberikan kepada Agus sebagai pengobatan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, entah apa yang terjadi di balik itu, singkat cerita dengan berbagai macam alasan-alasan, ya akhirnya uang yang terkumpul 1,3 M tidak sesuai janji diberikan kepada Agus, tapi justru dilimpahkan kepada korban di NTT. Saudara, kalau kita jadi Agus, tentunya wow, sedih ya saudara. Kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Tentunya itu sedih. Ya saudara, kita tidak tahu apa yang ada di semuanya. Semua ada di dalam kendali Bapa. Ya. Ini ada cerita lain lagi saudara. Tangis Suratmo, 900 juta rakyat tertipu. Janji palsu, anak jadi polisi. Ini bukan orang kaya sebetulnya, kalau saya perhatikan. Sepertinya dia punya tanah warisan yang nilainya 900 juta. Ada oknum datang, kamu kasih uang sama saya, anakmu nanti jadi polisi. Dia jual tanahnya saudara, dapat 900 juta. Raib hilang saudara, sekejap. Dan anaknya tidak jadi polisi. Ya. Tentunya kita sedih ya saudara, dengar janji-janji kosong seperti ini. Dan dialami oleh orang-orang yang sebetulnya, ya saya katakan, mereka bukan penjahat gitu. Mereka dia juga memiliki kehidupan yang baik, cari kerja juga dengan jujur, tapi justru tertipu. Saudara, ini sebuah realita. Saudara, ini ada berita lain lagi. Tergiur aplikasi kerja online. Ibu di Kota Malang tertipu 98 juta. Hati-hati ya saudara. Hari ini banyak sekali penipuan-penipuan kerja seperti ini. Ya. Tapi sebetulnya bukan kerja ini. Dia suruh transfer untuk mencairkan dananya dia. Tapi tidak pernah cair-cair, saudara. Sampai akhirnya habislah dana dari ibu muda ini.
Nah ini saya ambil screenshot dari YouTube ya saudara. Ini YouTuber. Modus penipuan, hilang puluhan juta karena terima hadiah gratis. Jadi dia dapat hadiah gratis, dikirim ke rumahnya, betul-betul gratis saudara. Setelah itu ditelepon, ibu sudah dapat hadiah, sekarang ibu silahkan masuk grup kami ya. Dia masuk grup. Ibu ini, yang foto ini, sebetulnya sudah tahu ini penipuan, tapi sengaja dia mau masuk dalam grup itu. Dia masuk dalam grup itu saudara. Nanti di grup itu ya ada banyak orang, kemudian ada penawaran-penawaran, oh si A itu dapat berapa ratus ribu, oh si B. Jadi kita itu juga terpancing mau ikut supaya seperti si A, si B dapat gitu. Padahal saudara, si A dan si B dalam satu grup itu satu komplotan. Singkat cerita saudara, ibu ini sengaja mau masuk. Dan betul saudara, setiap tugas yang dia lakukan dia dapat 10.000, dapat 20.000, sampai 80.000 dia dapat ibu. Tapi setelah itu dapat tawaran lebih gede lagi. Wah, uang ibu sekarang sudah ada 1 juta. Kamu kan sudah dapat 80. Tapi untuk biaya administrasi, untuk biaya ini, untuk biaya pencairan, ibu harus transfer uang 150. Begitu suruh transfer saudara, ibu ini langsung nggak mau. Karena dia tahu ini penipuan. Inilah yang terjadi dengan ini saudara. Awalnya dikasih sedikit dapat, ya. Saudara tahu enggak? Itu juga yang terjadi dengan istri saya. Ditelepon, kami dari Shopee. Ibu dapat hadiah gratis. Ibu ini, alamat ini betul. Nanti hadiahnya diterima. Istri saya, ini paling penipuan. Tapi beberapa hari kemudian, betul saudara, datang hadiah. Ini saudara. Setelah sampai di rumah dia tahu saudara. Karena dia pasti ngecek, ya kan? Langsung di dalam WA, ibu sudah dapat hadiahnya. Silakan ibu sekarang gabung dengan WA kami, grup WA kami. Saya bilang sama istri, nggak usah masuk. Nggak usah masuk. Karena saudara itu semua satu komplotan. Banyak itu satu grup. Dan ada yang berkata itu sebetulnya cuma satu orang. Dikerjakan oleh satu orang sebetulnya. Saudara, dunia ini indah. Dunia ini menarik, saudara. Tapi dunia ini penuh dengan intrik. Ini yang perlu untuk kita sadari. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Tapi penuh dengan intrik. Saudara, saya katakan dunia yang penuh intrik inilah yang menyebabkan orang benar itu menderita. Saudara, saya perhatikan ya, kadang-kadang orang-orang penipuan itu justru bukan menyasar orang-orang yang penjahat-penjahat, saudara. Justru orang-orang yang baik. Justru orang-orang yang niat menolong. Justru orang-orang yang baik hati gitu. Dia memanfaatkan kebaikan hati kita itu untuk menipu kita. Pak, kasihanilah. Saya sudah 3 hari tidak makan. Jadi yang ditipu itu orang-orang yang mudah belas kasihan. Oh, kamu 3 hari tidak makan ya. Padahal sejam yang lalu baru aja makan ayam goreng saus Inggris, saudara. Karena kita kasihan dengan gaya melasnya. Ya udahlah. Saudara, orang-orang dunia ini yang penuh intrik inilah yang membuat orang benar itu justru menderita. Saudara, ini realita.
Dan inilah yang dialami oleh Paulus. Paulus pergi kemana-mana memberitakan kabar baik. Paulus pergi kemana-mana memberitakan sesuatu yang mulia untuk menyelamatkan manusia dari setan, dosa, dan maut. Paulus dengan tulus hati dan tidak memanipulasi orang untuk keuntungan pribadinya. Justru saya katakan, dia berkorban dari harta miliknya untuk dibagikan kepada orang-orang yang susah. Tapi apa yang Paulus dapatkan dari dunia ini? Ketika dia berusaha untuk hidup baik, hidup berkorban, hidup memuliakan Tuhan, berbagi hidup bagi orang lain, apa yang dunia berikan, dunia yang penuh intrik ini, saudara? Ini yang Paulus katakan. Itulah sebabnya aku yang tulus membantu dunia ini. Aku yang telah berkorban. Justru aku itu menderita. Aku menderita semuanya ini. Tapi Paulus berkata, tetapi aku tidak malu. Nanti kita lihat, apakah betul Paulus tidak malu. Nanti saudara akan simpulkan sendiri. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, ini yang menjadi kekuatan Paulus di tengah-tengah dunia yang penuh intrik ini. Justru dia menderita, justru dia mengalami situasi yang saya katakan dia menjadi seperti malu. Ya. Kenapa saya katakan seperti malu? Nanti saudara akan melihat. Yang menjadi kekuatan adalah dia yakin siapa yang dia percayai. Saudara, prinsip yang sama seharusnya juga kita miliki. Ketika kita jadi orang baik, justru disalah ngerti, saudara. Jangan kamu pikir kamu jadi orang baik, kemudian orang akan memuji kamu. Itu tidak alkitabiah, saudara. Saya katakan. Yesus mati di atas kayu salib untuk orang-orang yang justru berkata kepada dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan kemudian apa orang-orang itu berterima kasih kepada Yesus? Kalau kamu jadi orang baik, kemudian dunia memuji kamu, dunia berterima kasih kepada kamu, justru Alkitab berkata apa? Kamu nabi palsu. Kamu nabi palsu. Jika kamu melakukan sesuatu yang baik dan dunia menolak kamu, justru kewarganegaraan kamu itu surgawi. Ya, ini yang terjadi dengan Paulus, Bapak Ibu. Kita coba perhatikan ya, apa yang Paulus alami karena dia berbuat baik kepada dunia ini. Karena Injil, Paulus itu justru menderita. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Saudara, Paulus kenapa dia berkata aku ini seperti orang gila? Maaf saya katakan, dia udah tertekan, saudara. Dia sudah tertekan, dia sudah depresi. Aku ini sudah melakukan sesuatu yang baik, justru dunia itu tidak bisa terima. Sebagai seorang manusia itu, tidak heran dia katakan, saya katakan ya, dia berkata, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas,
kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia menjadi orang yang baik, memberitakan Injil, mengabarkan kabar sukacita bagi orang-orang yang justru akhirnya menganiaya dia. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, karena Injil, saya katakan, Paulus itu dihina. Coba kita lihat, nanti saudara akan simpulkan sendiri. Ya, memang pada akhirnya dia berkata, aku tidak malu. Yang awalnya saya katakan dia malu. Tapi begitu dia ingat akan Kristus, dia berkata, aku tidak malu karena Kristus. Tapi saudara, bahasa dia sebelumnya apa? Dia berkata seperti ini. 1 Korintus pasal 4 ya, ayat 10 sampai 13. Kami bodoh oleh karena Kristus. Saudara, kalau saya baca Paulus ini ya, saya jadi ingat dengan pemazmur. Aku ini ulat dan bukan manusia. Mirip ya saudara. Coba, Paulus itu sampai seperti itu. Berkata, aku ini bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami, Paulus, hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Coba saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kami telah menjadi sama dengan sampah. Saudara, ini bukan diucapkan oleh orang yang kita sekarang hari ini muliakan, yang kita tidak tahu saudara, latar belakang pergumulan hidup dia pada waktu itu. Saya katakan harga diri Paulus itu pada waktu itu terguncang sama dengan Daud pemazmur. Aku ini ulat dan bukan orang. Sampai Paulus itu berkata, kami ini sampah. Kami ini sampah dunia. Sama dengan kotoran. Bayangkan saudara. Rasa malu, rasa hina yang dirasakan oleh Paulus ketika dia berhadapan dengan dunia. Seakan-akan dia berkata, apa sih kurangku ini? Aku sudah penuh kasih kepada kamu. Aku sudah menolong kamu. Aku tidak memanipulasi kamu. Aku tidak ambil harta kamu. Aku tidak bohong-bohongin kamu. Sampai akhirnya Paulus berkata, kami ini sampah. Kami ini kotoran. Sampai pada saat itu. Saudara, ini keluar dari dalam hati Paulus sendiri. Saudara, mungkin engkau memiliki pengalaman yang mirip begitu. Seperti Paulus. Bagaimana dunia itu memperlakukan engkau di tengah-tengah pekerjaanmu. Bagaimana engkau mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pimpinanmu. Bagaimana engkau dibully oleh karyawanmu sendiri. Kamu tahu karyawanmu itu ngakalin kamu. Tentunya kamu terluka. Dan itu juga yang dialami oleh Paulus. Saudara.
Namun menariknya, Bapak Ibu Saudara, walau Paulus ini menderita dan dihina, namun Paulus ini tetap percaya dan yakin akan janji Allah di dalam Kristus Yesus. Ini yang seharusnya juga kita lakukan. Memang saudara, dunia tidak bisa menerima kita. Ya. Tetapi coba kita melihat ke atas. Dia berjanji, dia pasti akan tepati. Dia bukanlah manusia, saudara, yang kita temui di dunia ini dengan janji-janji kosongnya. Dia Allah. Saudara, inilah yang Daud juga Allah katakan. Di dalam Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, dalam deritaku. Janjimu itu menghidupkan aku. Janjimu itu memberikan aku kekuatan. Janjimu itu sungguh menghidupkan aku. Dan ini juga yang Paulus katakan, saudara, ketika dia berbicara kepada jemaat di Roma. Barang siapa yang percaya kepada dia, kata firman Tuhan, tidak akan dipermalukan. Walaupun Paulus menyebut dirinya sebagai sampah dunia, sebagai kotoran. Siapa yang mau dekat dengan kotoran, saudara? Tapi menarik sekali Paulus berkata, Kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Saudara, ini yang seharusnya juga kita pegang teguh. Ini yang seharusnya juga kita yakini. Ibrani 13 ayat ke-5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Ini yang seharusnya kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan, kau sudah berjanji, engkau tidak akan tinggalin aku. Engkau sudah berjanji, engkau tidak akan membiarkan aku. Mazmur 9 ayat yang ke-10. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, hal ini harus kita yakini. Apa yang menjadi janji-janji Tuhan ini harus kita pegang teguh. Disitulah kita menjadi hidup. Disitulah kita memiliki kekuatan untuk kita bisa melewati setiap hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, ada 3 poin terkait kredibilitas Allah yang tidak diragukan lagi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Saudara, Allah tidak mungkin berdusta. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Aku bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau Tuhan sudah ngomong sama kita, kamu akan kujadikan polisi. Kalau Tuhan sudah ngomong, saudara, kita betul-betul punya profesi polisi. Beda sama yang tadi. Kalau Tuhan sudah ngomong, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku tidak akan membiarkan kamu. Saudara, itu berarti dia betul-betul tidak meninggalkan kita dan tidak membiarkan kita. Tapi Pak Robi, aku sudah berseru-seru, tetapi seolah Tuhan itu jauh. Tidak, saudara. Tuhan itu tidak jauh. Kalau kamu masuk golongan orang benar, saya katakan kamu orang benar ya. Bukan sok benar.
Karena banyak orang Kristen tuh sok benar, tapi tidak masuk golongan orang benar. Kalau kamu betul-betul orang benar, kamu berseru Tuhan tidak ada, kamu nggak tahu Dia itu ada di sampingmu. Dia sedang mendampingi engkau supaya kau kuat. Dia sedang mendampingi engkau supaya engkau bisa menang melalui masa-masa yang berat. Saudara, Dia ada bersama. Itu sudah janji, saudara. Dia tidak mungkin berdusta. Dia tidak mungkin berdosa. Dia ngomong, aku itu ada menyertai kamu. Dia ada, saudara. Kamu lihat ke atas, Dia ada. Dia di bawah kamu, Dia di kanan kamu, Dia di kiri kamu, di depan kamu, di belakang kamu. Walaupun kamu tidak menyadari, Dia ada. Dia tidak mungkin berdusta. Ibrani 6 ayat 18. Supaya dengan dua perkara yang tidak dapat berubah, di mana Allah adalah tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin, saudara. Kalau Dia sudah ngomong, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Saudara, Dia tetap ada. Dia tetap ada bersama-sama dengan kamu. Yang kedua, saudara, Allah itu bukan manusia sehingga Dia gagal. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, sekali Allah itu berfirman, Dia itu pasti berhasil. Jadi tidak mungkin. Tapi Pak Robi, firman Tuhan itu belum nyata di dalam hidupku. Saudara, saya katakan itu belum waktu Tuhan. Sabar, tunggu, yakini Tuhan itu tidak gagal. Tuhan itu berhasil. Manusia gagal, saudara. Manusia yang menjanjikan itu gagal. Tapi Tuhan yang menjanjikan itu tidak pernah gagal. Ayub pernah mengalami itu, saudara. Dan dia merasa Tuhan itu tidak ada. Ketika dia sakit parah. Namun ketika waktunya sudah genap, urusannya dengan dunia ini sudah selesai. Apa yang dikatakan oleh Ayub pada akhirnya? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu, tidak ada firmanmu yang gagal. Saudara, ini yang harus kita yakini. Tuhan, engkau enggak berdusta. Walaupun dunia itu berkata, Tuhan itu berdusta sama kamu. Saudara, lawan dengan keyakinan, Tuhan tidak berdusta kepada saya. Tuhan itu tidak gagal, walaupun dunia mengatakan kepadamu, oh Tuhanmu itu gagal. Yakinkan di dalam hatimu, Tuhan tidak gagal. Dia sanggup memberkati keluargaku. Dia sanggup memberkati pekerjaanku. Dia sanggup memberkati lingkungan sosialku. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada rencananya yang gagal. Sekali Dia berfirman, pasti berhasil. Tuhan semesta alam telah bersumpah, sungguh seperti yang kuperkatakan, demikian akan terjadi. Dan seperti yang kuperbuat, demikianlah akan tegak. Yesaya 14 ayat 24. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Allah itu bukan manusia sehingga Dia itu berubah.
Pagi bilang tempe, sore bilang tahu. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Kalau dia sudah ngomong, itu dia tidak pernah berubah. Sejak zaman Adam, saudara, sampai hari ini, hidung itu di depan, tidak pernah hidung itu di belakang. Ya, itu maksud saya, itu sudah ketetapan Tuhan. Saudara, Allah itu tidak pernah berubah. Kalau dulu dia bisa melakukan mujizat, hari ini pun dia tetap melakukan mujizat di dalam hidup. Tapi tak parobi belum terjadi. Belum waktunya, saudara. Tunggu, sabar saja. Ya. Allah itu tidak diragukan kredibilitasnya. Yang sekarang kita perlu itu, saudara, sabar menantikan Tuhan. Penting kita menyadari tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan untuk keluarga kita, waktu Tuhan untuk karir kita, waktu Tuhan untuk kehidupan kita, semuanya ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana pengalaman Yusuf itu tidak mudah, ya. Dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, jadi budak, kemudian difitnah oleh istri Potifar, dipenjarakan, namanya buruk untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Saudara, tidak mudah menjadi Yusuf. Tetapi ketika waktunya sudah genap, itu beda, saudara. Perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Mereka menghimpit kakinya Yusuf dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Sampai kapan, saudara? Sampai saat firman-Nya sudah genap. Janji Tuhan membenarkannya. Ini waktu Tuhan, waktu ilahi. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaan. Saudara sadari, ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu bukan waktumu. Waktu Tuhan itu Tuhan yang punya. Yang kita perlukan itu hanya sabar. Karena di tengah-tengah kesabaran, karakter kita ini dibentuk serupa dengan Kristus. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah rasa malu yang dialami oleh Paulus, seperti sampah, seperti kotoran, itu karakternya itu dibentuk, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Begitu waktunya sudah genap, maka hidup kita itu akan melihat mujizat pertolongan itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari kisah firman Tuhan ini, bahwa kredibilitas Tuhan itu tidak kita ragukan lagi. Ya. Kita melihat dari hidup Yusuf, kita melihat dari hidup Daud, kita melihat dari hidup Paulus, bagaimana waktu ilahi itu menjadi nyata di dalam hidup mereka. Kita percaya dan yakin akan kredibilitas Allah. Namun sekarang, saudara, menjadi pertanyaan. Apakah Allah percaya kepada kredibilitas saudara? Nah, Allah itu
tidak diragukan lagi. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan saudara, Allah percaya enggak dengan kredibilitas kamu? Nah, itu penting. Satu hari Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23, dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, Tuhan tidak diragukan kredibilitasnya. Tapi sekarang menjadi pertanyaan. Kita tahu Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita, dan kita tidak ragukan kredibilitasnya. Namun sekarang, apakah Tuhan Yesus yang hadir bersama-sama dengan kita ini percaya dengan kredibilitas kita? Atau sebaliknya Tuhan itu, oh anakku, ntar hari ini kamu bilang tahu, nanti sore kamu sudah bilang tempe. Saudara, janganlah sampai itu terjadi kepada kita. Biarkanlah firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan menjadikan kita manusia yang serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.